Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zahra Bit Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, kita beralih dulu ke informasi tentang ini teman-teman ya. Tentang pemberitahuan batas waktu cut off Dapodik untuk PIP. Silakan teman-teman bisa ngecek di Dapodikdasmen di bagian berita. Nah, ini beritanya itu tanggal 15 Januari 2026 ya. Ini saya tutorialnya tanggal 19, ini sudah 4 hari yang lalu. Ini saya baru bisa menginformasikan teman-teman ya. Jadi yang akan saya informasikan itu adalah cut off Dapodik untuk PIP ya. Cut off Dapodik untuk PIP, bukan cut off Dapodiknya ya. Tapi ini cut off untuk PIP-nya di Dapodik tentunya gitu. Nah, ini untuk ini ya teman-teman ya, untuk SD, SMP, SMA, SMK ya. Kalau PAUD itu TK, KB belum ada PIP ya. Intinya begini teman-teman ya. Intinya begini, silahkan ini dibaca, dipahami suratnya. Saya langsung to the point aja ke intinya. Saya perbesar nih teman-teman ya. Saya perbesar. Intinya gini. Nah, di sini ya. Jadi untuk siswa yang diusulkan untuk mendapatkan PIP itu datanya diambilnya untuk fase 1 ya, untuk pengusulan fase 1 untuk Januari Juli 2026 itu cut off Dapodik tanggal 31 Januari 2026. Jadi teman-teman sebelum tanggal 31 Januari 2026 sudah sinkron gitu Dapodiknya. Atau batas maksimalnya terakhirnya itu tanggal 31 Januari lah 2026. Teman-teman sudah sinkron. Ini untuk pengusulan fase 1 yang berhak menerima PIP gitu ya. Nah, untuk fase yang keduanya untuk Agustus sampai Desember 2026 itu nanti cut off per 31 Agustus 2026 gitu. Sekarang aja masih tanggal 19, masih ada waktu lagi teman-teman sekitar 2 minggu ya. Jadi intinya teman-teman silahkan sinkron sebelum 31 Januari ya. Terakhirnya 31 lah untuk PIP, untuk pengusulan PIP seperti itu ya. Intinya itu teman-teman sebetulnya ya cut off ini. Nah, silakan nanti di Dapodiknya itu diverifikasi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin sebagai calon penerima PIP tahun anggaran 2026 ya. Nah, kemudian nanti di Dapodiknya statusnya itu layak PIP. Yang berhak menerima PIP itu statusnya dilayakan di PIP ya. Nah, di sini mengisi layak PIP ya, alasannya mengisi gitu di sini ya, layak PIP. Kemudian data-datanya harus valid teman-teman ya untuk siswa yang diusulkan itu. Contoh NIK, NISN, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis pekerjaan orang tua, penghasilan di Dapodik. Itu semuanya harus disesuaikan. Harus sesuai dengan Dukcapil lah seperti itu. Gitu teman-teman ya. Nah, intinya hanya itu ya. Jadi untuk cut off ini itu adalah cut off untuk pengusulan PIP. Untuk fase 1 itu tanggal 31 Januari 2026 ya. Fase 2-nya itu 31 Agustus 2026. Segera sinkron jika sudah valid. Nah, ini informasi di Dapodikdasmen. Nah, sekarang bagaimana cara mengusulkannya? Kita ke Dapodik teman-teman ya. Nah, ini kan semester 2 teman-teman nih. Tentunya di semester 1 kan kita sudah mengusulkan siswa itu. Jika memang semester 1 sudah diusulkan gitu ya, dan sudah fix dilayakan semua ya, di sini tidak usah diapa-apakan. Ini barangkali ya di peserta didik ini barangkali ada siswa yang belum dilayakan ya, belum dilayakan dan data-datanya belum dicek kembali gitu. Silahkan teman-teman ke siswa itu ya, kemudian klik ubah di sini. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini nih. Nah, di sini nih. Intinya di sini. Apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP? Jika layak siswa ini kita pilih ya. Ya. Wajib pilih ya jika ingin siswanya mendapatkan. Ini cara mengusulkan PIP di Dapodik itu seperti ini. Intinya di sini. Kemudian nanti datanya disesuaikan. Contoh, jika siswa ini penerima KPS atau PKH pilih ya. Ya, gitu. Jika bukan penerima PKH, jika bukan ya pilih tidak.
punya KIP, jika punya pilih ya, jika tidak pilih tidak. Nah, di sini umpamanya siswa ini tidak punya PKH, tidak punya KIP, ya di sini tetap dilayakan, tapi di sininya, nah ini rentan miskin, kita pilihnya siswa miskin, rentan miskin, gitu ya. Kalau yang pemegang PKH, KPS pilihnya yang ini, disesuaikan aja. Tapi kebanyakan siswa miskin, rentan miskin jika ingin dapat. Di sini nih yang wajib layaknya nih diklik. Nah, di sini jika siswa miskin atau rentan miskin, tentunya penghasilannya itu disesuaikan di sininya ya. Kalau ingin dapat milihnya kurang dari 500, pasti dapat. Penghasilan orang tuanya jangan gede teman-teman ya, jangan di atas 2 juta, nanti siswanya nggak dapat. Pokoknya kurang dari 500 atau 500 sampai sejuta lah, seperti itu. Saya pilih kurang dari 500 aja nih. Mohon maaf ini datanya saya blur ya. Termasuk ibu kandungnya juga nih. Gitu. Penghasilannya berapa? Ya umpamanya kurang dari 500 atau bahkan tidak berpenghasilan gitu. Ya, silahkan. Nah, jika siswa ini pemegang KIP atau PKH, di bagian kesejahteraan di sininya di input nih, teman-teman ya. Nah, umpamanya anak ini pemegang PKH, nanti pilih di sini program keluarga harapan. Jika di atas milihnya PKH, penerima PKH, nanti di sini muncul. Tapi jika di atasnya keluarga miskin, rentan miskin, ya di sini nggak muncul gitu. Nanti silahkan bisa di input di sini. Tahun selesai ya kosongkan aja jika tidak tahu. Setelah itu silahkan dapodiknya sinkron sebelum 31 ya. Ini hanya contoh barangkali belum dilayakan. Nah, misalnya teman-teman itu ragu di semester 1 ini sebetulnya yang sudah dilayakan itu siapa aja. Teman-teman bisa unduh di sini nih. Klik, kita unduh. Nanti dia akan kelihatan ya. Kita unduh dulu teman-teman. Oke, kita unduh dulu ya. Nah, kita unduh dulu nih. Nah, kita unduh, klik di sini. Nah, kita buka di sini. Nanti di sini akan kelihatan. Mohon maaf ini datanya saya blur. Ini kan dari kelas 1 sampai kelas 6 nih. Nanti di sini dia akan kelihatan. Ya, akan kelihatan. Nah, ini nomor KPS-nya. Di sini akan kelihatan, kita geser ya. Kita geser, coba saya cari dulu nih. Nah, di sini nih. Layak PIP usulan. Ya. Ini di sini. Dia akan kelihatan. Nah, ini kita hide dulu, kita blok sampai sini ya. Kalau ingin ini tahu. Nah, kita hide dulu, di hide, klik. Nah, di sini akan kelihatan teman-teman ya. Di sini akan kelihatan. Layak PIP dari usulan sekolah, ini berarti nama ini iya, ini sudah dilayakan. Oh, ini tidak nih, tidak layak. Oh, ini ternyata anak P3K, penghasilan orang tuanya gede ya, pantas nggak dapat. Benar berarti. Atau bahkan anak PNS lah gitu. Nah, yang lain layak-layak semua. Jika di sini sudah ya semua, berarti di dapodik teman-teman itu sudah benar pengisian dari semester satunya. Contoh ini juga nih. Wah, ini kok nggak dapet nih. Lah, kok ini dapat umpamanya. Bapaknya aja pelayaran masa dapat gitu kan. Ini udah benar. Nah, yang ini ya ini berarti sudah diusulkan mendapatkan. Nah, kok ini tidak dapat? Wong orang tuanya anak PNS masa dapat? Udah benar berarti pilih tidak. Nah, ngeceknya di sini teman-teman ya. Tadi di hide. Kita ngeceknya di layak PIP. Ini yang dari semester 1. Jika sudah benar di sininya, teman-teman di dapodiknya sudah, tidak usah diapa-apakan, berarti sudah dilayakan, tinggal sinkron aja gitu maksudnya ya. Cara mengecek cepatnya itu dari sini. Nah, kan iya ini artinya dilayakan semua nih di saya. Di saya itu yang tidak dilayakan kecuali anak PNS, anak P3K yang orang tuanya mampu, ASN ya, sudah tercatat di pusat. Selebihnya saya usulkan semua. Nah, itu saja informasinya teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu, mencerahkan, dan tentunya bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.